Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sedimentasi. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raffi Malani dengan NIM 251922004. Nama saya Muhammad Azal Audadeska dengan NIM 2510921010. Saya Muhammad Agus Sakidi dengan NIM 2510922009. Nama saya Ali Fakir dengan NIM 2510923012. Nama saya Eva Rezi Harisandi dengan NIM 2510923004. Oke, langsung saja kepada presentasi kami. Materi pertama akan disampaikan oleh Hazal. Pada Hazal disilakan. Nah, pertama-tama itu definisi. Apa sih itu sedimentasi? Sedimentasi adalah proses alami atau buatan berupa pengendapan material yang diangkut oleh media seperti air, angin, tanah, atau es, yang kemudian membentuk lapisan sedimen atau batuan sedimen akibat gaya gravitasi. Nah, proses ini merupakan bagian penting dari pembentukan bentang alam seperti delta sungai dan bukit pasir, serta berkontribusi pada pembentukan batuan sedimen. Selanjutnya jenis-jenis sedimen. Jenis-jenis sedimen ada 5. Nah, yang pertama yaitu sedimentary trace atau pengendapan yang ada di daratan. Yaitu selanjutnya kedua sedimen fluvial, yaitu pengendapan di dasar sungai. Selanjutnya yang ketiga sedimen limnis, pengendapan di daerah rawa-rawa. Yang keempat sedimen marin, yaitu pengendapan di laut. Selanjutnya yang terakhir yaitu sedimen lacustres, pengendapan di dasar danau. Oke, terima kasih kepada Azal. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kindi. Pada Kindi disilakan. Kelas selanjutnya yaitu manfaat dari sedimentasi, yaitu untuk penyubur tanah di daerah pengendapan seperti aluvial. Aluvial ini adalah material berupa tanah, lumpur, pasir, dan kerikil yang diendapkan oleh aliran air, khususnya di sungai, dasar sungai, danau, atau cekungan dataran rendah. Selanjutnya sebagai pembentukan daratan baru di muara sungai dan sebagai sumber material konstruksi seperti pasir, kerikil, dan bitumen yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur dan produk industri. Oke, terima kasih kepada Kindi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alif. Kepada Alif disilakan. Oke, selanjutnya adalah parameter pencemar. Yang pertama adalah total suspensi solid atau padatan suspensi total, yaitu partikel lumpur, pasir halus, dan zat organik yang melayang. Yang kedua adalah turbiditas atau kekeruhan, dipengaruhi oleh TSS lumpur, koloid, dan zat organik. Biochemical oxygen demand atau BOD adalah zat organik biodegradable atau tidak langsung dihilangkan, tetapi menurun setelah TSS berkurang. Anjay, ada gironya cok, anjay. Selanjutnya adalah chemical oxygen demand atau COD, indikator total zat organik atau kimia yang butuh oksidasi. Selanjutnya adalah logam berat terikat padatan, misalnya itu bisa ikut mengendap bersama lumpur. Yang terakhir adalah mikroorganisme, contohnya bakteri dan parasit, yaitu sebagian terbawah mengendap dengan vlog. Selanjutnya adalah baku mutu yang harus dipenuhi. Untuk air limbah domestik, yang pertama TSS kecil dari 30 mg per liter, BOD kecil dari 30 mg per liter, dan COD kurang dari 100 mg per liter dengan pH 6-9. Untuk air minum keruhannya kecil dari 5 mTU, TDS atau total dissolved solid kecil dari 500 mg per liter, dan terakhir tidak boleh mengandung bakteri patogen E. coli 0-100 ml. Selanjutnya ada prinsip kerja, yaitu menggunakan media penyaring seperti pasir, kerikil, atau katrit.
surat untuk menahan partikel padat yang lebih besar seperti pasir dan kotoran, sementara air tak mengalir melaluinya. Air limbah atau air baku yang masuk ke unit sedimentasi biasanya mengandung padatan tersuspensi atau TSR, lumpur halus, pasir, dan kotoran organik. Partikel padatnya yang memiliki berat massa jenis lebih besar daripada air akan mengalami gaya gravitasi dan bergerak ke bawah. Selanjutnya ada spesifikasi teknis yang akan dijelaskan oleh Ezi. Kepada Ezi, silakan. Spesifikasi teknis pertama kriteria dan filter sedimentasi. Untuk sedimen umum biasanya filter akan menggunakan 5 sampai 25 mikron. Sedangkan untuk partikel kecil seperti krista dan giardia akan menggunakan filter dengan ukuran 1 mikron atau bisa lebih kecil lagi daripada itu. Untuk material filter terbuat dari polipropilena, lalu polyester, kaca, katun, dan keramik. Untuk standar filter sedimentasi, pertama penyaringan sedimen harus menghilangkan material suspensi seperti pasir, lanau, kerak lepas atau bahan organik. Lalu untuk keamanan air, filter harus memastikan air bebas dari kontaminan fisik yang dapat mempengaruhi kualitas air dan merusak peralatan. Lalu ada perlindungan peralatan seperti sistem reverse osmosis dan peralatan lainnya dari kerusakan akibat sedimen. Terakhir ada video dari sedimen, filter sedimen. Pertama, air kotor masuk melalui filter mikron. Di filter mikron tersebut ada filter polyester dan juga filter keramik yang menyaring sedimen-sedimen umum. Setelah melalui proses tersebut, maka air akan tersaring dan akan ditampung oleh filter CTO. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman paham dan mengerti. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.